Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hayatin dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Waraya Gunung Jati Cirebon. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau biasa orang menyebutnya dengan HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep, hukum, dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Kasus atau pelanggaran hak asasi manusia yang saya akan bahas yaitu mengenai pembulian. Pengertian pembulian itu sendiri adalah perilaku yang ditunjukkan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental. Pembulian juga ditandai ketidakseimbangan kekuatan bisa fisik, akses informasi, sampai popularitas untuk menunjukkan kekuasaan pelaku atas korban. Tindakan pembulian umumnya tidak terjadi hanya satu kali, melainkan berpotensi berulang atau lebih dari satu kali. Jenis-jenis pembulian ada 3. Yang pertama, verbal, mengatakan atau menulis sesuatu yang tidak berkenan di hati korban, misalkan mengancam, menggoda, mengganti nama, panggilan, berkomentar jelek, mengejek, dan lain-lain. Yang kedua, sosial, mempermalukan seorang di depan umum, mengucilkan, sampai menyebarkan gosip tentang seseorang. Yang ketiga itu fisik, memalak, melukai tubuh, memukul, menendang, mencubit, meludahi, mendorong, sampai dengan sengaja mengambil barang orang lain. Dampak secara langsung bagi korban pembulian adalah rendahnya rasa percaya diri. Orang yang terus-menerus diejak gemuk, hitam, atau bodoh perlahan-lahan, ejakan tersebut benar. Korban yang sering dibuli umumnya juga merasa sedih, tidak berdaya, frustasi, kesepian, dan terisolasi dari lingkungannya. Jika dibiarkan terus-menerus, korban pembulian bisa merasa depresi, bahkan bisa berpikir untuk bunuh diri. Saat anak-anak korban pembulian terus dibuli, dalam proses tumbuh dewasa dapat mengembangkan interaksi sosial. Korban pembulian juga bisa sulit dipercaya pada orang lain. Saya telah mewawancarai seseorang mengenai kasus pembulian di lingkungan sekolah. Apa yang Anda ketahui tentang pembulian dan apa penyebabnya? Seperti yang telah kita ketahui, yang dimaksud dengan bully atau pembulian itu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang biasanya kerap terjadi di dalam lingkungan sekolah. Nah, penyebab terjadinya pembulian ini biasanya karena adanya rasa senioritas dalam diri setiap individu, juga karena adanya rasa paling pintar, paling kuat di antara teman-temannya yang dianggap lemah. Apa sajakah upaya yang kita harus lakukan untuk mengurangi pembulian? Kemudian, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kasus pelanggaran hak asasi manusia ini, terutama kasus dalam pembulian. Kerapnya kasus pembulian itu terjadi dalam lingkungan sekolah. Jadi, peran guru di sini sangat penting. Contohnya ketika ada seorang siswa yang membuli temannya, maka seorang gurulah yang wajib menegur dan memberi sanksi kepada siswa tersebut. Kemudian apabila kasus kekerasan dilakukan oleh seorang guru kepada siswa, kepala sekolahlah yang berhak menindak lanjut untuk kasus ini. Kemudian peran orang tua juga sangat penting. Supaya kasus-kasus ini tidak dapat terulang kembali, maka hal ini perlu disosialisasikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.